Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Cangkudu khususnya, malam ini saya akan berbagi cerita tentang sebuah dongeng. Dongeng ini ditulis oleh penyair asal Denmark, Norwegia bernama Hans Christian Andersen pada tahun sekitar 1800-an. Tapi dongeng ini sangat terkenal, bahkan dibikin animasinya, dan dongeng ini dari pesan moralnya sepertinya relevan dengan situasi keadaan kita khususnya di Desa Cangkudu, terkait pemimpin kita di Desa Cangkudu ini. Alkisah, pada suatu waktu ada seorang raja yang hobi sekali bersolek. Dia sangat hobi mengoleksi dan menggunakan pakaian-pakaian mewah. Setiap ada pakaian mewah, berapapun harganya, dia pasti beli. Meskipun harus mengorbankan uang masyarakat atau uang rakyat. Yang terpenting bagi dia, si raja tersebut memakai pakaian yang mewah-mewah. Hobi raja yang mengoleksi pakaian mewah, hobi si raja ini yang hobi pakai baju bagus, berbahan sutra yang terbaik, itu kemudian didengar oleh dua orang penipu. Kemudian dua orang penipu itu kemudian datang ke istana mengaku sebagai penjahit baju paling hebat. Dan dua penipu itu kemudian menemui sang raja dan mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat baju yang tidak ada tandingannya di dunia. Sang raja yang memang hedon, hobi foya-foya, menghamburkan uang kerajaan atau uang rakyat, tentu saja kemudian tertarik. Kata sang raja, ya sudah, buatkan aku baju yang paling hebat yang tidak ada tandingannya di dunia. Tentu dua penipu itu kemudian senang karena kebohongannya dipercaya oleh raja. Tapi kedua penipu itu kemudian mengatakan, wahai yang mulia, baju yang kami buat adalah baju terhebat di dunia. Dan baju ini hanya bisa dilihat oleh orang jujur dan orang pintar. Orang yang suka bohong dan orang bodoh tidak akan bisa melihat baju ini. Anehnya, si raja percaya dengan omongan si kedua penipu itu. Kemudian raja memberikan sejumlah uang yang banyak sekali kepada kedua penipu itu untuk dibelanjakan membeli kain sutra terbaik. Seiring berjalannya waktu, kemudian si kedua penipu itu membuat baju yang dijanjikan oleh raja. Di suatu ruangan yang disediakan, kedua penipu itu seolah-olah sedang memintal kain, sedang menjahit, dan yang lain sebagainya. Padahal mereka hanya melakukan gerakan-gerakan karikatural atau gerakan-gerakan semacam pantomim. Tidak ada hasilnya, hanya belaga saja, belaga jahit dan yang lain-lainnya. Esoknya si raja mengutus seorang menteri, dia menteri pembangunan, untuk melihat pekerjaan kedua penipu itu yang mengaku sebagai penjahit paling hebat. Si menteri ini dikenal sebagai orang yang paling jujur di kerajaan, makanya dia diutus. Ketika si menteri pembangunan datang ke ruangan tempat kerja kedua penipu, si menteri sebenarnya kaget karena dia tidak melihat sehelai benang pun atau selembar kain pun yang sedang dikerjakan menjadi sebuah baju oleh kedua penipu itu. Dia bingung, si menteri itu. Ini dua orang penipu ini ngapain? Belaga ngejahit doang, belaga memintal doang. Padahal tidak ada selembar kain pun yang dilihat. Salah satu penipu kemudian bertanya kepada si menteri pembangunan itu, wahai yang mulia menteri, bagaimana pekerjaan kami? Apakah ini kain terbaik? Si menteri yang sebenarnya tidak melihat sehelai benang pun akhirnya mengatakan, oh, pekerjaan kalian bagus sekali. Ini kain yang terbaik yang pernah saya lihat di dunia. Padahal si menteri tidak pernah melihat apapun. Tapi kalau dia ngaku bahwa dia tidak pernah lihat, dia khawatir dia dianggap sebagai orang yang pembohong. Pulanglah si menteri kemudian melaporkan kepada raja. Wahai yang mulia raja, baju yang dipersiapkan untuk yang mulia bagus sekali. Raja tentu senang. Keesokan harinya, si raja mengutus menteri pemerintahan. Si menteri ini terkenal orang yang cerdas, orang yang pintar. Wahai menteri, cek pekerjaan penjahit itu, apakah bajunya sudah selesai? Datanglah si menteri pemerintahan yang terkenal pintar dan cerdas ini. Sama halnya dengan menteri pembangunan,
si menteri pemerintahan ini pun yang terkenal pintar tidak melihat apapun sebenarnya. Yang dia lihat adalah kedua penipu yang mengaku penjahit itu hanya melakukan gerakan-gerakan kosong, belaga ngejahit, belaga yang lain-lainnya. Kemudian si salah satu penipu kembali bertanya, "Wahai menteri, bagaimana kualitas kain yang kami pakai?" Lagi-lagi si menteri juga mengatakan, "Oh, ini adalah kain sutra yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Ini kain yang paling bagus dan baju ini pasti menjadi baju yang paling mewah." Dia berbohong. Kalau dia ngaku dia tidak melihat apapun, tentu dia tidak akan pernah mau dinyatakan dirinya sebagai orang yang bodoh, padahal dia punya reputasi cerdas. Kemudian seiring berjalannya waktu, pekerjaan baju itu pun dianggap selesai. Kedua penipu itu yang mengaku penjahit kemudian membawa sebuah baki atau sebuah nampan yang seolah-olah di atasnya itu ada sebuah baju yang mewah. Raja kemudian diminta untuk mengenakan baju tersebut. "Wahai yang mulia raja, silahkan lepaskan bajumu yang sekarang. Kenakan baju yang mewah ini." Si raja kemudian telanjang. Si kedua penipu seolah-olah sedang memakaikan baju kepada raja tersebut. Sementara menteri-menteri yang lain hanya melihat, tidak berani ngomong apapun. Ketika si raja bercermin, si raja ngaca, si raja sebenarnya melihat dirinya telanjang. Tapi kata si penipu, "Bagaimana raja, baju yang kami buat?" Si raja yang sebenarnya melihat dirinya telanjang tidak mau mengatakan bahwa dirinya telanjang. Bayangkan, kalau si raja ngomong, "Oh, saya tidak melihat apapun," dia takut dianggap dirinya tidak jujur dan tidak pintar. Akhirnya si raja mengatakan, "Ini baju yang sangat luar biasa, baju yang sangat mewah. Bagaimana pendapat kalian, wahai menteri?" Menteri-menterinya kompak menjawab, "Oh, ini baju yang paling bagus, ini baju yang paling mewah." Padahal semuanya tidak ada yang melihat si raja sedang mengenakan pakaian. Raja dengan percaya diri kemudian keluar. Karena di luar sedang ada karnaval atau festival, raja dengan percaya diri berjalan melewati warga-warganya, melewati masyarakatnya. Kemudian si menteri dengan speaker lah zaman Warima, zaman sekarang mah, "Lihatlah baju raja ini mewah sekali, lihatlah baju raja ini mewah sekali." Semua warga, semua masyarakat berteriak, bertepuk tangan, "Oh, baju ini hebat, baju ini hebat, baju ini mewah." Padahal semuanya melihat raja sedang telanjang. Tapi tidak ada satupun yang berani mengatakan bahwa raja sedang telanjang. Atau tidak ada satupun yang berani mengatakan bahwa tidak ada baju yang dipakai raja. Semuanya melindungi dirinya, takut dianggap bodoh dan takut dianggap tidak jujur. Hingga ada satu anak kecil yang polos mengatakan, "Mah, itu kan raja nggak pakai baju, itu kan raja sedang telanjang." Akhirnya satu persatu orang di sampingnya, "Oh iya juga ya, raja kan telanjang, raja kan telanjang." Akhirnya semua warga, semua masyarakat berani mengatakan bahwa si raja memang telanjang. Disitulah kemudian si raja merasa malu, tetapi si kedua penipu itu sudah keburu kabur bawa uang yang begitu banyak. Pesan moral yang kita bisa dapat dari cerita ini, seorang raja seharusnya tidak layak hidup bermewah-mewahan di tengah penderitaan masyarakatnya. Seorang pemimpin tidak seharusnya bergaya mewah-mewahan di tengah masyarakatnya yang sedang menderita. Dan seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat yang cerdas, memiliki sifat yang jujur, juga memiliki sifat yang bisa dipercaya. Kita mengenal terminologi kepemimpinan dalam Islam itu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Mungkin kita tidak bisa menyamai Rasul sebagai pemimpin yang ideal, tetapi seharusnya paling tidak kita bisa belajar dari nilai-nilai itu. Seorang pemimpin harus peka bahwa dirinya adalah diamanahi mandat untuk mengurus rakyat. Selain itu, seharusnya orang-orang yang berada di sekeliling seorang pemimpin bisa mengingatkan pemimpinnya jika memang itu salah. Jangan apapun yang diinginkan oleh pimpinan, jawabannya iya Bapak, iya siap. Ingatkan kalau memang itu salah. Tapi dari cerita tadi, pemimpinnya sudah tamak, sudah rakus, punggawa-punggawanya juga ternyata orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak jujur, sehingga menjerumuskan si raja. Kejadian hari ini atau kejadian dalam dongeng tersebut relevan dengan situasi Desa Canggudu. Kepala desa kita cenderung tidak pernah melihat permasalahan secara langsung sesuai dengan realitas sosial yang ada.
dia sangat percaya atau lebih mempercayai orang-orang di sekelilingnya yang mungkin laporannya asal Bapak senang. Dan orang-orang yang berada di sekeliling kepala desa juga berwatak seperti menteri-menteri dalam dongeng tersebut. Tamak, tidak jujur, pembohong. Apapun kebijakan kepala desa diiyahkan saja meskipun bermanfaat tidak baik buat masyarakat. Padahal pada saat yang sama mereka sedang membiarkan kepala desa dalam keadaan telanjang. Keadaan telanjang dalam arti kebijakannya tidak pro rakyat dan kebijakannya justru membuat rakyat menderita. Oleh karena itu, saran saya kepada pimpinan, kepada kepala desa Canggudu, tolong melihat realitas sosial yang ada. Jangan merasa pintar sendiri. Padahal banyak hal-hal yang seharusnya Bapak selesaikan sebagai kewajiban Bapak tetapi tidak diselesaikan. Saya juga ingat lagi ada satu dongeng, tapi saya tidak tahu penulisnya siapa atau ini dari mana. Seorang raja yang bodoh kemudian membuat penasehat-penasehat istana menjadi kalang kabut, menjadi pusing. Akhirnya penasehat istana sepakat mengadakan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa membuat si raja cerdas dalam waktu singkat akan diberikan sejumlah uang yang banyak. Kemudian ada satu orang yang menawarkan diri bahwa dia bisa membuat si raja itu cerdas dalam waktu yang singkat. Si raja tersebut kemudian diajari 3 kata ajaib oleh si pemuda tersebut. 3 kata ajaib itu adalah aku sudah tahu. Maka besoknya ketika rapat dengan para menteri, ketika para menteri menceritakan permasalahan-permasalahan, jawaban si raja selalu aku sudah tahu. Aku sudah tahu. Sehingga si raja dianggap sebagai orang yang cerdas. Suatu hari pimpinan intelijen klik sandi kerajaan melapor bahwa pasukan musuh sudah berada di garis perbatasan dan siap-siap menyerang. Apa jawaban si raja? Aku sudah tahu. Lalu apa yang harus kami lakukan wahai raja? Aku sudah tahu. Panglima perang pun menganggap raja sudah menyiapkan segala strategi untuk menahan serangan dari musuh. Ternyata raja tidak melakukan apa-apa, sehingga kerajaan tersebut hancur lebur oleh pasukan musuh. Hanya gara-gara jawaban dari si raja, aku sudah tahu. Itu contoh pemimpin yang harus melihat realitas sosial secara langsung. Hari ini, khususnya warga di RT 4 RW 03, sedang dilanda penderitaan. Pertama, masalah bau yang menyengat, yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Yang kedua, sudah musim hujan, ini sudah masalah banjir. Ini permasalahan yang serius. Perusahaan tersebut juga sudah jelas-jelas melanggar aturan, tetapi dibiarkan. Maka kepada Bapak Kepala Desa, jangan sampai Bapak hanya gandrung, hanya mencintai baju baru sebagaimana raja yang diceritakan di dongeng pertama. Atau Bapak merasa pintar, sementara Bapak sebenarnya tidak tahu permasalahan yang sesungguhnya, seperti di dongeng tentang raja yang kedua. Perhatikan masyarakat, jangan karena dalih investasi kemudian kesehatan, keselamatan masyarakat menjadi terancam. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan masyarakat Desa Canggudu, khususnya RT 4 dan RW 03, bisa kuat dan terus melawan, karena tidak ada hormat kepada pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya. Terus lawan, perjuangkan, dan lawan segala bentuk penindasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.